Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama materi Quran Hadis, materi pelajaran MI kelas 5 tentang Quran Surat Al-Humazah. Nah, mari sebelumnya kita persiapan terlebih dahulu membaca doa, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian persiapkan buku dan juga alat tulis lainnya. Perhatikan dengan baik penjelasan yang nanti akan Bapak berikan. Kemudian jika kurang paham bisa menonton video pembelajaran ini secara berulang-ulang. Ataupun jika masih kurang paham silahkan menghubungi saya. Nah, mari kita belajar, tetap semangat dan juga terus belajar. Nah, dalam materi Quran Surat Al-Humazah ini, materinya yang akan kita pelajari ada tentang lafal dan juga terjemahannya, kemudian tentang beberapa isi kandungan yang ada pada Quran Surat Al-Humazah, kemudian juga beberapa bacaan tajwid yang ada dalam Quran Surat Al-Humazah. Nah, mari kita membaca bersama-sama Quran Surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Nah, kemudian untuk terjemahannya, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Siapakah mereka? Yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layumbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan atau dimasukkan ke dalam hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa sih hutamah itu? Apa hutamah itu? Narullahil muqadah. Hutamah adalah yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan, apinya dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah. Api tersebut membakar sampai ke hati, yang membakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, itu tadi ayat-ayat Quran Surat Al-Humazah beserta terjemahannya. Nah, mari kita mempelajari tentang isi kandungan yang ada pada Quran Surat Al-Humazah. Quran Surat Al-Humazah ini terletak di urutan ke-104, yaitu terletak di setelah Quran Surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusrin illa ladzi itu. Kemudian juga terletak sebelum Quran Surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, ya itu terletak di urutan ke-104 dan juga di juz ke-30 dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Humazah ini diturunkan di kota Mekah, yaitu termasuk kategori surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Nah, Quran Surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat.
Arti dari al-humazah sendiri ini adalah pengumpat. Pengumpat. Ini diambil dari ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, itu al-humazah yang artinya pengumpat. Nah, isi kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Humazah yang pertama, ini berisi larangan untuk mencela, mencaci, dan menghina siapapun. Karena semua makhluk, terlebih manusia, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu yang maha mencipta, yang menciptakan segala segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu yang menciptakan adalah Allah. Nah, Allah menciptakan semua makhluk itu tidak untuk dihina, tidak untuk dicela, tidak untuk dicaci. Nah, tidak diumpat. Nah, makanya Allah melarang kita sebagai manusia, melarang Allah sebagai pencipta, melarang manusia untuk tidak mencela, mencaci, menghina siapapun. Manusia yang dihina tidak boleh, hewan dihina juga tidak boleh. Hal-hal kecil pun sepele dihina juga tidak boleh. Nah, ini di dalam Quran surat Al-Humazah terdapat larangan tersebut, larangan mencela dan mencaci serta menghina. Kemudian yang kedua, dalam Quran surat Al-Humazah ini manusia diingatkan untuk selalu bersyukur serta tidak terlena dengan harta-harta duniawi, apalagi sampai lalai dan menganggap hidup bergelimangan harta dapat membuatnya kekal dan abadi di dunia. Nah, hidup ini hanya sementara. Kalau orang Jawa bilang, urip mau mampir ngombe. Hidup seperti orang yang mampir minum. Jadi hanya mampir, tidak selama-lamanya menetap di dunia. Hanya mampir. Maka manusia harus bersyukur. Kita sebagai manusia harus terus bersyukur. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan, bisa belajar. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nafas, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa makan. Banyak di luar sana yang tidak bisa melihat, tidak bisa makan, tidak bisa belajar. Nah, seseorang yang bekerja keras mengumpulkan harta-harta duniawi sampai lalai dan anggapannya, oh kalau aku ini kaya raya, kalau aku ini punya harta yang banyak, hidupku akan bahagia, akan kekal dan abadi di dunia. Itu tidak mungkin. Karena semua orang pasti akan mati. Dan harta benda tidak mungkin dibawa mati. Meskipun harta bendanya ikut dikubur tetapi tidak dibawa mati. Hanya dibarengkan dengan jasadnya. Sedangkan ruhnya sudah berada di alam yang berbeda. Tidak mungkin ruh membawa barang-barang tersebut. Tidak mungkin membawa harta-harta tersebut. Nah, jadi cukuplah apa yang kita punyai, kita syukuri dengan baik-baik. Tidak kita kufuri nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kalau kita bersyukur, insya Allah pasti Allah akan melipat gandakan, menambah rezeki ataupun nikmat yang diberikannya. Tetapi kalau kita kufur nikmat, tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya azabnya Allah sangatlah pedih. Itu. Kemudian yang ketiga, kesenangan yang berlebihan terhadap harta seringkali justru membuat manusia lalai mengingat Tuhan. Yang jika hal itu terjadi, maka ancamannya adalah neraka hutomah yang panasnya luar biasa. Nah, Allah mengancam orang-orang yang lalai tadi, yang terlalu berlebih-lebihan dalam mengumpulkan harta, kesenangan dalam mengumpulkan harta. Ini membuat lalai dalam mengingat Tuhan, mengingat Allah, lalai sholat, kemudian lalai yang lainnya. Maka Allah sudah mengancamnya dengan ancaman berupa neraka hutomah. Neraka hutomah tersebut panasnya sangat luar biasa. Nah, itu beberapa isi kandungan yang ada dalam Quran surat Al-Humazah. Kemudian contoh-contoh bacaan tajwid yang ada dalam Quran surat Al-Humazah. Ini contohnya hanya beberapa, meskipun di dalam Quran surat Al-Humazah contohnya ada banyak, ataupun bacaan tajwidnya ada banyak. Yang pertama, pada ayat pertama yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Itu yang ada garis bawahnya yaitu humazatil lumazah. Tak marbutoh berharokat
kasroh tain atau tanwin bertemu dengan lam. Ya. Bacaannya adalah bacaan idgham bi gunnah. Sebabnya tanwin bertemu lam. Nah, idgham bila gunnah yaitu memasukkan, idgham artinya memasukkan, bila gunnah dengan tanpa mendengung, yaitu dengan tidak mendengung. Memasukkan suara tanwin kepada huruf berikutnya yaitu huruf lam dengan tidak mendengung. Idgham bila gunnah hurufnya ada dua yaitu lam dan ro. Jadi membacanya dengan memasukkan tanpa mendengung. Humazatil lumazah, seperti itu. Yang kedua, malau wa'addadah. Nah, ini bacaannya adalah idgham bi gunnah. Yang di garis bawah yaitu lam berharokat tanwin, fathah tain bertemu dengan wawu. Ini idgham bi gunnah. Idgham memasukkan, kemudian gunnah dengan mendengung. Jadi memasukkan dengan mendengung. Malau wa'addadah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, anna. Nah, ini bacaan gunnah musyaddah. Nah, karena apa? Nunnya bertasydid, dibaca mendengung, gunnah mendengung. Musyaddah, nunnya bertasydid. Ya. Anna. Nah, seperti itu membacanya. Kemudian yang nomor 4, naru. Nanya panjang. Setelah harokat fathah terdapat alif. Nah itu ya. Nun fathah, alif, ro, dhammah. Nah, nun fathah kemudian diikuti oleh alif. Ini hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Karena apa? Fathah pada atasnya nun tersebut diikuti oleh alif. Naru. Nah. Kemudian yang nomor 5. Lahu akhladah. Nah, ini adalah hukum bacaannya adalah matsilah tawilah, yaitu ha, hu itu ya, lahu, hunya itu bertemu dengan hamzah akhladah itu di lain kalimat. Lahu satu kalimat sendiri, akhladah kalimatnya sendiri. Nah, sebabnya ha bertemu hamzah di lain kalimat. Jadi bacaannya adalah matsilah tawilah itu ya. Kemudian yang nomor 6, layum badanna. Nah, yang bergaris bawah adalah non sukun bertemu ba. Non sukun bertemu ba itu nonnya disukun. Bacaannya iklab. Non sukun bertemu ba. Hurufnya iklab hanya ada satu yaitu ba. Iklab sendiri artinya mengganti suara nun mati atau non sukun atau tanwin ketika bertemu ba menjadi suara mim. Jadi membacanya layum badanna. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 7, yaitu lafadznya innaha. Nah, nunnya bertasydid. Bacaannya adalah gunnah musyaddah. Dibaca mendengung karena nunnya bertasydid itu ya. Sebabnya nunnya bertasydid. Nah, itu adalah beberapa contoh bacaan tajwid yang ada dalam Quran surat Al-Humazah. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Nanti setelah selesai belajar, apabila ada tugas yang Bapak berikan, silahkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika ada kesulitan atau butuh penjelasan, silahkan bertanya kepada orang tua, saudara, atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa. Nah, jika tetap tidak paham, boleh bertanya kepada saya, kepada Pak Nada. Nah, setelah belajar, bereskan dan rapikan semua buku dan alat tulisnya. Kemudian jangan lupa berdoa. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Nada. Thank you. Terima kasih. Semangat belajar dimanapun, kapanpun, dengan apapun dan siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.